Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Fadila Ariska dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Geografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian peserta didik atau siswa, antara lain: yang pertama, menurut Sucipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua, menurut Suharsimi, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Yang tiga yaitu menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Baiklah, dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses administrasi peserta didik. Menurut Sutisna, adapun proses administrasi peserta didik adalah yang pertama, perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu penetapan daya tampung sekolah, yaitu dapat dilakukan dengan formula DYT sama dengan BB kali MB kurang ATK. Keterangannya itu DYT merupakan daya tampung, BB itu banyaknya bangku, MB muatan bangku, ATK atau anak tinggal kelas. Kemudian penetapan syarat calon siswa dengan syarat yang sudah ditetapkan biasanya oleh Depdikbud dan dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah. Kemudian penetapan panitia penerimaan siswa baru. Sedangkan dalam penerimaan siswa baru adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama mengadakan publikasi, kedua mempersiapkan formulir pendaftaran, ketiga menerima atau melayani pendaftaran, kemudian melaksanakan penyaringan, lalu mengumumkan calon yang diterima, lalu membuat laporan pertanggungjawaban. Langkah yang kedua yaitu orientasi siswa baru. Beberapa kegiatan dilaksanakan adalah yang pertama memperkenalkan fasilitas sekolah, kemudian memperkenalkan sivitas akademika, kemudian memperkenalkan program sekolah. Langkah yang ketiga itu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah bagaimana tegaknya disiplin yang baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib sekolah. Kemudian selanjutnya itu pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wisata mendalam. Sedangkan menurut Sucipto, proses-proses dari administrasi murid adalah yang pertama penerimaan murid. Adapun kegiatannya adalah penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua itu pembinaan murid. Adapun kegiatannya adalah orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, pencatatan murid di kelas, pembinaan disiplin murid, pemberian ganjaran dan hukuman. Yang tiga yaitu promosi dan mutasi. Yang keempat itu pemberhentian murid dari sekolah. Selanjutnya menurut Mulyasa, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi atas 3 tahapan, yaitu
Yang pertama, kegiatan awal tahun pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, kemudian pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, kemudian pemberian ganjaran dan hukuman. Yang tiga itu akhir tahun ajaran. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh administrator adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik ada proses atau kegiatan yang dilakukan oleh administrator, yaitu yang pertama kegiatan awal tahun pelajaran yang meliputi perencanaan atau penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, kemudian pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Yang ketiga yaitu akhir tahun ajaran yang dilaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas, serta pemberhentian peserta didik dari sekolah karena tamat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen administrasi peserta didik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh beberapa instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data, dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, menurut Suryo Subroto, yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok, karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua itu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk tersebut. Daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku klaper karena nama murid disusun menurut abjad. Yang ketiga itu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundalkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Manca menyebutkan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam administrasi siswa, yaitu yang pertama buku induk siswa, yang kedua buku klaper, ketiga daftar keadaan siswa, keempat buku mutasi siswa, kelima pencatatan kehadiran siswa. Selain itu, Soeharsimi mengatakan bahwa catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas dua, yaitu yang pertama catatan data siswa untuk sekolah, meliputi buku induk, buku klaper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari produk sekolah itu sendiri. Yang kedua itu tuh catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, kemudian buku presensi kelas, lalu buku catatan BK, dan buku catatan prestasi murid meliputi buku daftar nilai dan buku lager, kemudian buku rapor, lalu buku mutasi. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam administrasi peserta didik adalah buku induk, buku klaper, buku daftar keadaan siswa, buku daftar hadir siswa, catatan tata tertib sekolah,
buku catatan prestasi siswa, dan buku mutasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Menurut Sucipto, adapun peranan guru dalam administrasi murid adalah yang pertama sebagai panitia penerimaan murid baru, yang kedua berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, kemudian mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti, lalu menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi, dan menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi siswa adalah yang pertama menyeleksi siswa baru, kedua menyelenggarakan pembelajaran, ketiga mengontrol kehadiran siswa, keempat melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan, kelima itu melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, kemudian melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, kemudian menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.